Shalom, salam sejahtera, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 22. Hakim-Hakim 21-22. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambut Simson mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ayat yang penting ayat 20. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan Simson. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga yang maha kasih, tapi adil dan kudus, ampuni kami sering mempermainkan Dikau. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan, dipimpin Roh Kudus dalam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Simson hidup pada tahun 1090. Simson artinya matahari kecil. Yang menarik, Simson adalah seorang nasir. Apa artinya nasir? Artinya adalah seorang yang sejak dari kandungan sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Simson adalah seorang yang istimewa karena dia adalah 4 bayi yang dilahirkan oleh wanita yang mandul. Ishak, Samuel, Yohanes Pembaptis, dan Simson. Simson seorang yang betul-betul istimewa. Sebab itu saya beri renungan, yaitu kematian yang tragis. Pelajaran dari kehidupan Simson adalah kematian yang tragis. Sejarah mencatat bahwa Simson ini melalui rahang keledai, dia bisa membunuh 1000 orang Filistin atau tentara Filistin. Itu luar biasa, saudara. Kalau film kungfu abad 21 ini, wah, ini pendekar, bukan saja pendekar, tapi pendekar super. Dengan sabitan pedangnya, dia bisa membunuh 1000 orang. Dia bisa meloncat, bisa meringankan tubuh, bisa melawan 1000 orang, itu tidak masuk akal. Tapi Simson dengan kekuatan Allah, dia bisa mengalahkan 1000 tentara Filistin. Tapi yang menarik, Simson punya aib. Punya daftar hitam dalam hidupnya. Yaitu apa? Sebagai nasir, dia tidak boleh menjamah mayat. Sebagai nasir, dia tidak boleh minum anggur. Sebagai nasir dan sebagai orang Israel, dia tidak boleh melakukan seks dengan wanita tunasusila. Juga kasusnya dengan Delilah mengingatkan kita tentang Salomo, di mana dia tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya. Yang menarik, setelah dia ada affair dengan Delilah, Delilah dibayar oleh pemimpin Filistin musuhnya. Delilah merengek-rengek, ingin tahu apa rahasia Simson begitu kuat, begitu perkasa, bisa mengalahkan 1000 musuh. Yang menarik, saudara, pada kali keempat Simson tidak kuat. Sehingga dia ceritakan bahwa rambutnya yang tidak pernah dipotong, disitulah letak rahasianya. Alkitab menjelaskan,
Setelah Simson ketahuan kelemahannya, dia matanya dibutakan. Diberi pekerjaan yang hina, yaitu menggiling bersama budak-budak. Bayangkan saudara, seorang pahlawan, seorang hakim Israel yang memerintah Israel 20 tahun mengalami cacat mata karena dicongkel matanya. Yang menarik lagi, Simson dibawa ke kuil Dagon menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin yang berpesta pora. Simson seorang pahlawan yang bisa mengangkat pintu gerbang, yang dengan rahang keledai bisa membunuh 1000 orang. Tiba-tiba diminta untuk melawak. Simson sangat-sangat dipermalukan. Kematian Simson ini tragis, saudara. Tragis. Seorang nasir sejak dari kandungan. Seorang pahlawan, seorang hakim 20 tahun. Tetapi memiliki kematian yang betul-betul mempermalukan dirinya dan mempermalukan Tuhan. Di kisah Perjanjian Lama ada imam besar Eli yang meninggal karena syok bersama 2 anaknya, bersama 1 menantunya, karena mereka melawan Tuhan. Juga saudara ingat istri Lot. Istri Lot menjadi tiang garam. Karena apa? Karena dia melanggar perintah Allah, menoleh ke belakang. Daniel pasal 5 menceritakan raja kafir bernama Belsasar. Belsasar mengambil perabotan bait Allah, memuja dewa-dewanya. Tiba-tiba ada tangan, tiba-tiba menulis di dinding. Malam itu juga Belsasar dibunuh oleh musuhnya. Inilah kematian-kematian yang tragis di Perjanjian Lama, yang mengerikan. Bandingkan dengan kematian orang-orang saleh. Kematian Musa, kematian Elia. Musa tidak dikubur oleh orang biasa. Tapi Musa dikubur oleh Allah semesta alam. Kematian yang sangat memukau. Demikian pula Nabi Elia. Nabi Elia ketika mau mengembuskan napas terakhir, dikatakan dia dijemput dengan kereta berapi dari surga. Abraham, Daud, Yusuf, kekasih-kekasih Allah, meninggal ketika usianya suntuk dan meninggal dengan tenang, saudara. Bagaimana kisah kematian di Perjanjian Baru? Kita melihat Ananias dan Safira meninggal mendadak karena berani mendustai Tuhan, karena bersifat munafik. Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan karena sombong. Tapi jangan pernah lupa, Yesus, manusia sepenuhnya, Allah sepenuhnya, meninggal. Meninggalnya tragis, sangat hina. Lebih hina daripada Simson, jauh-jauh lebih hina. Tapi kabar baiknya, Yesus bangkit setelah 3 hari. Stefanus, kematiannya pun juga tragis, seperti Simson, dilempari batu. Tapi yang menarik, Stefanus berkata, saya melihat surga terbuka dan Yesus tidak duduk di kanan Allah, tapi Yesus berdiri menyambut kematiannya. Ibu bapak, bagaimana saudara dan saya nanti meninggal? Kehidupan tidak ada garansi sampai usia 70 sampai 80 tahun. Desember lampau saya berjalan-jalan di perumahan tempat saya tinggal. Saya dipanggil oleh seorang om. Loh, mana anakmu? Dia punya 2 anak. Lalu dia berkata, anaknya yang perempuan 10 tahun kurang 2 bulan sudah dipanggil oleh Tuhan meninggal karena tipes. Ibu bapak, di dalam dunia ini tidak ada jaminan. Umur kita 70 tahun, 80 tahun,
Yang tua belum tentu mendahului kita. Kita di dunia ini seperti pepatah Jawa, hanya mampir ngombe, sekedar minum air, habis itu berangkat lagi. Kehidupan di dunia ini seperti uap, seperti pelari yang cepat sekali berlalu. Ibu bapak, jangan pernah lupa itu. Hidup seperti uap, hidup seperti es krim, hidup seperti es batu, segera dan mudah meleleh. Pertanyaan saya, berapa lama sisa hidup saudara? Berapa lama saudara masih sehat? Kalau saudara rentang waktu anggaplah 80 tahun. Kalau saudara saat ini 60 tahun. Dan satu kelereng disimbolkan dengan 5 tahun. Berarti di dalam kantong kita masih ada 4 kelereng. Kalau 70, kalau 65, berarti kelereng kita tinggal 1. Ibu bapak, saya mau bertanya, apa yang akan tertulis di batu nisan kita? Apa yang menggambarkan kehidupan kita? Apakah seperti Simpson? Matanya dicungkil sebagai pelawak karena dia menuruti hawa nafsunya lebih daripada Tuhan. Gambar apa ketika kita meninggal yang diingat oleh putri kita? Gambar apa yang diingat oleh istri kita? Seyogyanya, sewajarnya ketika kita meninggal, orang mengenang kita hal yang baik. Sebab itu ada beberapa usul. Pertama, berketetapanlah dalam hidup ini, di dalam rumah tangga, dalam tempat kerja, di dalam gereja, untuk memberikan lebih sedikit nasihat. Untuk memberikan lebih sedikit kritikan. Jangan mudah mengkritik kalau tidak perlu sekali. Mulai sekarang lebih banyak menghibur, lebih banyak memberi semangat, lebih banyak memberi dorongan. Apakah istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita merasa hangat dalam keabsenan kita ketika kita sudah masuk liang kubur? Ketika kita meninggal, hanya ada kebisuan, hanya ada kesenyapan, hanya ada kenangan. Apakah kenangan itu istimewa untuk kita? Apakah keluarga kita tahu bahwa mereka dicintai? Gambar tentang kita, gambar tentang kita tentang apa sesudah kita tidak ada. Pelajaran pertama dari kehidupan Simpson yaitu apa? Kematian yang tragis. Matanya dibutakan, disuruh melawak, ditertawakan, jadi bulan-bulanan. Ibu bapak, berapa lama sisa hidup kita? Sebab itu isilah dengan kasih kepada Tuhan. Isilah kasih kepada keluarga. Isilah kasih kepada sesama. Ibu Teresa ditanya ketika sudah menerima hadiah Nobel, Ibu, apa yang harus saya lakukan untuk merubah dunia? Apa kata Ibu Teresa? Pulang ke rumah. Tuangkan kasih di situ. Jadilah berkat di rumah tangga saudara masing-masing. Kita ingin mengubah dunia. Kita ingin melakukan yang hebat-hebat. Tapi tanggung jawab kita yang terutama adalah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang kedua,
pelajaran dari kematian tragis Simson yaitu apa? Pelajaran tentang prinsip tabur tuai. Alkitab mencatat sesuatu yang menarik. Tuhan meninggalkan Simson. Dan Simson tidak sadar. Banyak orang Kristen yang telah melukai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, tetapi tidak sadar dia sudah mendukakan Roh Kudus. Ibu bapak, Simson menjamah mayat, Simson minum anggur, Simson melakukan seks yang dilarang Alkitab dengan orang bukan bangsanya waktu itu. Simson di kasus Delilah. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf lari. Tapi Simson membiarkan digoda. Sampai akhirnya godaan keempat, wanita ini merengek-rengek. Simson rasanya seperti mau mati. Simson mengabaikan Tuhan terus-menerus. Akibatnya apa? Dia dipermalukan. Matanya dicungkil, dijadikan pelawak, disuruh menggeleng seperti seorang budak. Ibu bapak, kita hidup di era 3000 tahun setelah Simson. Roh Kudus mendiami setiap orang yang percaya Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi jangan pernah lupa, Roh Kudus bisa didukacitakan. Salah satu kitab yang perlu saudara pelajari adalah kitab Efesus. Efesus pasal 1 sampai 6 perlu saudara baca berkali-kali. Saudara perlu melihat tafsiran yang baik, Efesus 4 ayat 25 sampai 32 berkata, seorang yang marah berkepanjangan, seorang yang suka mencuri, seorang yang suka berdusta, seorang yang kata-katanya kotor, seorang pendendam, seorang yang suka maki, seorang yang suka menipu. Orang itu mendukakan Roh. Dan jangan lupa saudara, ada batas toleransi yang tidak boleh kita abaikan. Seorang pendeta berkhotbah, ketika dia berkhotbah tentang kasih Allah yang tidak terbatas, seorang wanita muda datang kepada dia, "Pak Pendeta, hari ini saya mendengar khotbah Bapak, hati saya lega, plong. Kenapa Bapak mengatakan Allah itu mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat?" Saya kumpul kebo dengan pacar saya. Setelah saya mendengar berita ini, saya merasa dibebaskan. Pendeta itu berkata, ibu muda ini, wanita muda itu pergi seperti mendengar berita dia lepas dari kanker payudara. Ibu bapak jangan pernah lupa, Allah itu mengasihi, tapi Allah itu suci, Allah itu adil. Bukan seperti prosneleng mobil. Kalau Allah itu kasih, berarti tidak suci. Kalau Allah itu suci, berarti tidak kasih. Dari prosneleng 1 ke prosneleng 2, itu ada perubahan. Tidak. Kasih dan kesucian Allah itu seperti rel kereta api, berjalan bersama-sama. Tidak bisa salah satunya. Kalau rel harus 2. Kalau Allah itu kasih, kasihnya suci. Kalau Allah itu suci, kasihnya juga di dalam kesuciannya ada kasih. Sebab itu Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, apa yang saudara tanam akan saudara tuai. Kalau saudara sengaja menanam durian, nggak mungkin keluar semangka. Ibu bapak camkan ini.
Simson seorang Nasir. Kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Sejak dari kandungan dia diurapi Tuhan. Dia orang yang khusus, orang istimewa. Tapi ketika dia berdosa, dia harus menuai. Allah tetap mencintai. Allah tetap sayang dia. Allah tetap baik sama Simson. Buktinya ketika dia bertobat, dia bisa membunuh musuh-musuhnya ketika akhir cerita hidupnya. Tapi tentu saja dia tetap menuai apa yang dia tabur. 1 Korintus pasal 10 ayat 32 harus kita jadikan pedoman hidup. Jangan pernah merasa kuat. Setiap kita orang yang lemah, kita bisa jatuh. Kalau kita tidak mata keranjang, kita bisa mata duitan. Kalau kita tidak mata duitan, bisa kita gila hormat. Kalau kita tidak mata keranjang, tidak gila hormat, tidak mata duitan, kita bisa malas. Kita bisa sombong. Kita bisa tidak jujur. Kita bisa pendendam. Dengan kata lain, kita tidak luput daripada dosa. Tapi Simson ini membiarkan dosa berlarut-larut. Akibatnya dia harus menuai. Beda dengan Daud. Daud memang membunuh. Daud memang berselingkuh. Daud memang munafik. Tapi Daud ketika ditegur, dia bertobat. Simson pada akhir hidupnya bertobat. Tapi kalau jujur, sudah terlalu terlambat. Dia membiarkan nafsu seksnya berkembang sampai akhirnya terlalu terlambat meskipun diampuni oleh Tuhan. Saudara, berdosa itu seperti hamil. Hamil 1-2 bulan masih bisa ditutupi dengan daster. 3-4 bulan masih bisa ditutupi dengan pakaian yang besar. Tapi kalau sudah hamil 9 bulan, 20 hari, 10 hari, tidak bisa ditutupi lagi. Bayi itu akan meronta untuk keluar. Demikian pula setiap dosa. Dosa perselingkuhan, dosa kesombongan, dosa apa saja, suatu saat akan beranak pinak. Berdosa itu seperti domino. Akan selalu ada efek samping. Tahun 80-an ada seorang pendeta yang berselingkuh. Mengajak BTS ke mobilnya. Pendeta ini terkenal punya 7.000 jemaat tahun 80-an akhir. Yang menarik ketika dia menaikkan BTS, mobilnya ada masalah dengan polisi. Sehingga waktu itu ketahuan dia ada main dengan BTS. Cara Tuhan menyoroti langsung ketahuan ketika membawa BTS. Tahun 3-4 tahun yang lampau ada pendeta juga terkenal. Belasan tahun melecehkan wanita, tidak ketahuan. Ada yang melaporkan, disangkal. Tapi akhirnya gerejanya membuat tim investigasi. Akhirnya ketahuan pendeta itu tidak baik. Sehingga diumumkan secara terbuka. Yang menarik lagi ada seorang hamba Tuhan terkenal, sangat terkenal. Melecehkan wanita tertentu. Ketika dia meninggal, tidak ketahuan. Tetapi sesudah meninggal berapa waktu, baru ketahuan. Pelajaran apa? Meskipun 3 pendeta itu istimewa, punya 7.000 jemaat, sangat dipakai Allah, tapi Tuhan adil. Dia tetap mencintai 3 pendeta itu, tapi pendeta ini juga harus menuai apa yang dia taburkan. Ini membuat membuat kita bergidik. Orang yang istimewa saja tidak ada perlakuan istimewa dari Tuhan.
Ketika dia berdosa, dia akan didisiplin oleh Tuhan. Loh Pak, bagaimana menjelaskan tentang kasih dan kesucian Tuhan dalam hal ini? Seorang anak 3 tahun datang kepada papanya. Anak ini pakai Pampers dan maaf lagi BAB. Anak kecil ini berkata, "Pak, gendong, gendong." Apakah papanya mau gendong? Mau. Apakah papanya gendong terus? Tidak. Anak itu dibaringkan di atas plastik di ranjangnya. Setelah itu anaknya dibersihkan dari kotoran atau BAB-nya. Kotoran itu dibuang di tempat sampah. Tidak mungkin anak itu dan kotorannya dibuang sekaligus ke tempat sampah. Anak dan kotoran berbeda. Artinya apa? Kalau seorang Kristen, seorang pendeta berdosa, apakah Allah murka? Ya. Apakah Allah tetap mengasihi? Ya. Apakah Allah mendisiplin? Ya. Murka disiplin Allah bukan berarti Allah tersinggung. Bukan berarti Allah kalap. Bukan berarti Allah membuang dia. Justru disiplin dia karena dia mencintai orang itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Simson dibiarkan matanya dicungkil. Simson dibiarkan seperti budak. Simson dibiarkan menggeleng seperti budak yang kasar dan melawak. Tapi Simson tetap dikasih. Ketika dia berdoa, "Tuhan ampuni, sekarang saya akan bunuh musuhnya orang Israel." Dia diberi kekuatan khusus. Dan yang menarik, Alkitab berkata, kalau waktu hidup dia membunuh 1.000 orang, waktu dia meninggal membunuh 3.000 orang. Inilah kasih karunia. Allah mengabaikan dosa kita, tetap menolong kita. Tapi tentu saja efek dosa tetap ada. 3 pendeta yang top berselingkuh itu semua ketahuan, dipermalukan, aib seumur hidup. Tapi Tuhan tetap mencintai mereka. Mereka dipulihkan dan mereka tetap boleh melayani Tuhan. Saudara, saya dan saudara tidak lebih baik dari Simson. Camkanlah itu. Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Buah roh adalah kesucian. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu doa Bapa kami mengajarkan kita berdoa, "Bapa kami di surga, ampuni dosa kami." Setiap hari. Setiap hari kita pasti berdosa. Tapi apakah kita seperti Simson, berlarut-larut dengan dosa, memanjakan dosa? Ataukah kita seperti Daud, bertobat, minta ampun dosa sama Tuhan, menangisi dosa kita? Saudara, ada 2 pelajaran dari kematian Simson. Pertama, kematian Simson yang tragis ini menunjukkan bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu dan kematian itu bisa tragis dan bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, Simson mengajarkan kita prinsip abadi, yaitu apa? Prinsip tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau tidak 1 bulan, 10 bulan. Kalau tidak 10 bulan, 3 tahun. Kalau 3 tahun, tidak 3 tahun, setelah kita meninggal, kita akan menuai. Bukan berarti Allah balas dendam, tapi itu sudah prinsip alamiah. Kita menanam jagung, ya keluar jagung. Menanam lombok, tidak mungkin keluar buah apel. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Allah mengasihi Simson. Selama-lamanya mengasihi. Tapi Allah harus mendisiplin Simson. Sebab itu pelajaran dari Simson yaitu apa?
Jangan pernah bermain-main dengan dosa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu. Banyak orang istimewa di hadapan-Mu. Banyak nasir, banyak orang pilihan-Mu. Tapi ketika mereka berdosa, Engkau pukul pantatnya. Bukan tanda Engkau tidak sayang, tetapi itu adalah tanda sayang, tanda disiplin rohani. Saya bersyukur perusahaan ini yang sudah Kau berkati secara materi. Tapi kami ingin Kau berkati juga secara rohani. Ownernya, pemiliknya, stafnya, karyawannya. Supaya semua mengenal Tuhan Yesus. Juga saya berdoa supaya mereka semua dijauhkan dari COVID-19. Bertumbuh serupa Yesus. Perjalanan mereka pulang pergi Kau lindungi. Dan terlebih lagi beri mereka hati yang takut kepada Tuhan seperti Yusuf. Tidak seperti Simson. Simson membiarkan nafsunya menenggelamkan dia. Yusuf menjaga dirinya dari seks di luar nikah sehingga hidupnya saleh. Tentu saja dosa bukan seks saja Tuhan. Banyak hal, kejujuran, mencuri. Tolong kami sebagai karyawan, sebagai staf, sebagai pemimpin untuk belajar jujur. Belajar tidak mencuri barang yang bukan milik orang lain. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Teruslah berbicara kepada kami. Ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus.